Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak. Perkenalkan, nama saya Syahwa Mutia Wulandari dari kelas 1D dengan NIM 1240 1051 040112. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang akhlak terhadap lingkungan. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam lingkungannya. Kekhalifahan mengandung arti pengayom, mengayomi, pemeliharaan, dan pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Manusia memiliki peran penting sebagai khalifah di bumi, yang berarti kita sebagai diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan alam. Akhlak terhadap lingkungan mencakup sikap, perangai, tabiat, atau kebiasaan dan tindakan yang mencerminkan tanggung jawab diri terhadap lingkungan. Oleh karena itu, saya akan membahas hubungan antara perbuatan manusia dengan alam sekitarnya dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pelestarian alam. Akhlak yang baik terhadap lingkungan dapat ditunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Pada dasarnya, lingkungan itu sama dengan manusia. Jika diperlakukan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang baik. Jika diperlakukan dengan semena-mena, maka tentu saja akan menimbulkan dampak yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan tidak diterimanya dan harapan akan dikabulkannya. Dan sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Melalui ayat itu, kita wajib menerapkan bentuk akhlak yang baik terhadap lingkungan dengan cara yang pertama itu adalah tentunya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya. Contoh perbuatannya seperti menanam pohon atau reboisasi untuk tetap menjaga keasrian lingkungan. Anjuran menanam pohon ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak seorang pun menanam tanaman kecuali ditulis baginya pahala sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah tidak boleh membuang air kecil di jalan, tempat bernaung, dan di dekat sumber-sumber air lainnya. Karena lingkungan hidup yang bersih, indah, dan nyaman merupakan dambaan bagi setiap orang. Karena itu harus dicegah dengan adanya usaha untuk membersihkan lingkungan dari kotoran-kotoran itu. Rasulullah pun melarang siapapun untuk membuang air di jalan, tempat bernaung, maupun dekat sumber-sumber mata air. Rasulullah bersabda, takutlah kepada dua hal yang dilaknati. Kemudian mereka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah dua hal itu yang dilaknat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah itu menjawab, orang yang membuang hajat di jalan umum, atau di bawah pohon tempat orang berteduh. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Dan yang ketiga adalah tidak boleh buang air di air yang tergenang. Mengapa tidak boleh? Kenapa sih kita tidak boleh membuang air di air yang tergenang? Nah, karena
air merupakan kebutuhan yang sangat utama bagi manusia. Dalam kehidupan sekarang, manusia itu tidak hanya mengandalkan air yang ada di dalam tanah saja, tidak hanya air yang di dalam sumur saja, tetapi mereka juga mengandalkan sumber air dari sungai, dari danau yang dibersihkan dan disucikan. Di samping itu juga, kebersihan lingkungan harus dijaga dan dipelihara dengan tidak buang air pada air yang tergenang. Karena hal itu akan mendatangkan penyakit dan bau yang tidak sedap. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam masalah ini. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melarang buang air kecil dalam air yang berhenti atau tidak mengalir. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu yang keempat, tidak menggunakan air secara boros atau berlebihan. Karena kita sebagai khalifah di bumi berkewajiban menjaga bumi ini agar tetap bisa memberikan manfaat terhadap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, menjaga sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemakmuran dan kesejahteraan makhluknya merupakan tugas kita sebagai manusia. Karena kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makhluk lainnya. Mengapa kita diberikan kelebihan? Supaya kita berpikir dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Itulah beberapa bentuk akhlak terhadap lingkungan yang bisa kita terapkan sehari-hari. Nah, apa jadinya sih jika kita sebagai khalifah tidak menerapkan akhlak terhadap lingkungan itu? Nah, tentu saja yang terjadi adalah kehancuran alam. Akibat siapa? Ya akibat manusia sendiri. Karena sebagaimana Islam memandang bahwa segala musibah yang terjadi di alam ini akibat perbuatan manusia itu sendiri. Sangat disayangkan sekali. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah tampak kerusakan di bumi dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan benar apa yang datang dari Allah, yang dampaknya dapat kita rasakan sekarang. Pemanasan global, contohnya. Kenapa bisa terjadi pemanasan global? Karena banyak hutan-hutan yang digunduli, yang ditebangkan liar, dan pohon-pohonnya itu digantikan dengan pembangunan perumahan yang sayangnya banyak sekali tidak memperhatikan AMDAL dalam pembuatannya. Sangat disayangkan, bukan? Bahkan banyaknya gedung pencakar langit yang menggunakan kaca yang menyebabkan pemanasan global yang terjadi di dunia ini lebih parah. Selain pemanasan global, ada juga banjir yang disebabkan karena penggundulan hutan yang dilakukan manusia juga, dan perilaku membuang sampah sembarangan yang mencemari lingkungan, dan dampaknya sangat dapat kita rasakan sekarang. Di mana-mana banjir, di daerah ini banjir, karena itulah ulah manusia. Seperti di daerah Jakarta beberapa pekan lalu, curah hujan yang tinggi, tidak adanya daerah resapan air, dan sampah yang menggenangi selokan yang mengakibatkan banjir. Dan juga penggunaan sumber daya alam yang tidak terkira, yang menyebabkan krisisnya sumber energi yang kita rasakan sekarang. Mulai dari minyak bumi yang semakin hari semakin berkurang. Karena itu, kita disuruh memakai kendaraan listrik oleh pemerintah kan, agar sumber minyak di bumi ini tidak hilang. Oleh karena itulah,
akhlak terhadap lingkungan ini sebenarnya sangat amat penting untuk diperhatikan. Tapi ya, ada saja yang tetap menyepelekan hal ini karena ia sudah dibutakan dengan kesenangan duniawi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikannya terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik, berdasarkan ayat tersebut mengandung arti atau mengisyaratkan bahwa setiap manusia diberikan potensi hawa nafsu untuk mendapatkan rasa cinta kepada wanita cantik, kepada laki-laki tampan, ingin memiliki harta benda yang banyak seperti emas, perak, kuda atau kendaraan mewah lainnya, terus binatang ternak, dan sawah ladang. Mereka sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan semuanya itu, walaupun dengan berbagai cara. Tidak peduli apakah cara yang digunakan itu merusak lingkungan, merusak alam, atau tidak. Yang penting bagi dirinya bahwa tujuan itu tercapai. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu akhlak terhadap lingkungan adalah merupakan refleksi dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Dengan memahami dan mengimplementasikannya melalui tindakan yang mendukung pelestarian alam seperti yang telah kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi, kita dapat memastikan bahwa bumi ini tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang. Melalui penghormatan terhadap alam, penggunaan sumber daya yang bijak tentunya, dan pendidikan lingkungan, kita dapat menjalankan peran kita sebagai khalifah sekaligus penjaga bumi ini dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.